Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novan Zaraihan Atta Saputra dari KD 10, Modul Gastrointestinal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2020. Dan izinkan saya untuk memaparkan pemaparan saya untuk pemicu 2 PBL KD 10. Akibat ketidakhadiran saya pada Jumat lalu, maka saya merekam presentasi ini sehingga teman-teman di KD 10 maupun dokter sendiri bisa melihat pemaparan dari saya. Sehingga seluruh materi tidak ada yang tertinggal dan tercakup bahasannya sesuai dengan kesepakatan pada diskusi 1 PBL 2. Yang saya hormati Dr. Marini serta yang saya sayangi teman-teman dari KD 10. Nah, secara umum sebenarnya di sini saya akan membahas tentang definisi etiologi serta akan membahas sedikit tentang gejala, faktor risiko, dan manajemen dari dispepsia yang tadi sudah kita bahas pada pleno juga. Nah, secara umum ketika kita mengacu pada dispepsia, kebanyakan orang mungkin menyadarinya ketika terjadi nyeri pada ulu hati atau abdomen. Tiba-tiba pagi bangun misalkan terus kita merasa ada rasa nyeri, tiba-tiba sakit nih perutnya, kenapa ya? Kita kadang suka bilang, wah ada nyeri, ada rasa sakit, ada rasa kembung, ada rasa panas di dalam perut kita. Apa itu? Nah, kebanyakan orang itu mengatakan bahwa, wah pasti kamu kena MAH. Padahal, menurut standar terminologi kedokteran, tidak ada yang namanya penyakit MAH. Karena itu adalah penyakit fiksi, yang sebenarnya berasal dari kata Belanda, demag, yang artinya lambung. Dan secara terminologi medis, penyakit dalam kelompok yang kita sebut sebagai MAH selama ini, atau nyeri ulu hati, nyeri abdomen, nyeri perut, itu disebut sebagai dispepsia. Dan di sini izinkan saya untuk membahas lebih lanjut tentang apa itu dispepsia, dan hal-hal terkait dispepsia yang perlu kita ketahui sebagai general practitioner nanti. Nah, secara umum terminologi dispepsia itu berasal dari kata dis dan pepse. Nah, dis itu artinya tidak baik atau buruk, sementara pepse, pepsin itu artinya digestion atau pencernaan. Sehingga secara umum, literally meaning artinya bad digestion atau pencernaan yang buruk. Nah, definisinya sendiri sebenarnya cakupannya luas, tapi izinkan saya untuk mengambil definisi yang paling terratifikasi, yaitu dari ketentuan Rome 3, di mana dispepsia itu didefinisikan sebagai keadaan di mana seorang pasien itu mempunyai atau mengalami satu atau lebih gejala kardinal atau gejala utama dari dispepsia. Yang dugaannya gejala itu berasal dari regio gastroduodenal, terutama upper abdomen ya, atau bagian lambung itu sendiri. Nah, gejala itu ada 4. Satu dari lebih gejala itu ada 4. Yang pertama postprandial fullness, yang kedua early satiety, yang ketiga epigastric pain, dan yang keempat epigastric burning. Nah, sekarang kita coba mengenal gejala-gejala kardinal atau gejala utama dari dispepsia. Nah, yang pertama itu epigastric pain. Nah, itu sebenarnya sensasi nyeri, rasa sakit seperti yang tadi digambarkan di awal, digambarkan kita memegang perut, ada rasa nyeri, seperti terputar, seperti tertekan, dan lain sebagainya, yang dikategorikan sebagai nyeri epigastrik, karena berasal dari upper abdomen atau bagian lambung. Nah, selain itu ada juga epigastric burning. Perbedaannya kalau pain itu lebih ke nyeri, sementara kalau burning itu sensasi terbakar. Jadi seperti panas lambungnya. Padahal tidak sedang mengkonsumsi atau habis mengkonsumsi makanan pedas begitu. Dan itu terjadi secara kontinu. Yang ketiga ada postprandial fullness atau sensasi berat pada perut meskipun kita belum makan banyak. Jadi meskipun kita belum makan porsi banyak atau belum kenyang, tapi kok perut rasanya berat ya. Nah, itu disebut sebagai postprandial fullness. Nah, yang terakhir ada early satiation atau kenyang awal, kenyang dini, di mana rasa kenyang itu terjadi sebelum kita mengkonsumsi makanan dalam porsi normal. Sehingga pada akhirnya nafsu makan pun menurun. Karena kita gampang sekali kenyang, padahal kita belum makan apapun. Itu adalah 4 gejala kardinal yang umumnya dialami oleh orang dispepsia. Dan ketika kita mengalami satu atau lebih dari gejala tersebut, secara kontinu dalam periode waktu beberapa kali dalam seminggu, maka patut dicurigai kita mengalami dispepsia atau pasien tersebut mengalami dispepsia. Nah, selain itu, biasanya ada beberapa gejala-gejala lain yang mengikuti, seperti abdominal bloating atau kembung berlebih seperti perut terisi cairan, jadi begah atau kembung, padahal kita tidak mengkonsumsi makanan atau minuman berlebih. Lalu yang kedua ada heartburn atau rasa terbakar, jadi rasa panas pada area esofagus. Nah, itu etiologinya umumnya karena GERD. Jadi ada reflux atau regurgitasi dari cairan asam lambung sehingga membuat esofagus tuh terasa terbakar. Yang ketiga ada juga nausea atau rasa mual, refleks muntah yang meningkat, perut
mulas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada bleaching. Bleaching itu sederhananya kita sebut dalam bahasa awam sebagai sendawa. Jadi ada produksi gas yang berlebih dalam sistem gastrointestinal. Dan beberapa gejala-gejala lainnya yang nanti akan saya jelaskan dalam slide-slide berikutnya. Nah, kenapa dispepsia penting? Kenapa kita perlu bahas soal dispepsia? Kenapa perlu ada diskusi soal ini? Karena ternyata prevalensinya sangat tinggi, 25-40% orang dewasa di Indonesia itu setiap tahun mengalami dispepsia. Jadi prevalensinya 25-40% di Indonesia. Selain itu, 30-50% gejala gastroenterologi yang ditangani dokter umum itu dispepsia atau berhubungan dengan dispepsia. Lalu dispepsia itu peringkat 15 sebagai penyakit paling umum yang diderita pasien rawat inap. Sehingga bisa dibayangkan jumlahnya sangat banyak. Serta dari sisi ekonomi, jumlah transaksi atau nilai ekonomis dari obat industri farmaceutical antasida untuk dispepsia ini mencapai 2 miliar US dollar. Dan bisa kita lihat jumlahnya itu sangat banyak ya untuk prevalensinya secara overall. Kalau kita ambil di Asia itu angkanya 12% dan lebih tinggi di perempuan, seperti 14% itu. Tapi di Indonesia 25-40, jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi dispepsia. Setelah kita tahu bahwa ternyata dispepsia ini umbrella term. Jadi dia adalah terminologi payung yang mencakup banyak jenis penyakit, banyak jenis kelainan. Nah, lalu kita klasifikasikan. Dispepsia secara umum terjadi karena dua hal, dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama organik, yang kedua fungsional atau non-ulcer. Nah, kalau organik sendiri tuh terjadi karena ada kerusakan organ, namanya juga organik. Jadi ada kerusakan fisik yang bisa dideteksi lewat endoskopi dan lain sebagainya, seperti karena GERD, peptic ulcer distress, kanker, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada juga functional dyspepsia, di mana ada gejala-gejala postprandial fullness, early satiety, tapi tidak ada kerusakan fisik ketika kita melakukan pemeriksaan fisik. Itu yang disebut sebagai functional dyspepsia. Nah, untuk epidemiologi persentasinya sendiri, organik itu rata-rata 30-40%, sementara fungsional itu jumlahnya lebih besar, pada pasien dispepsia itu 50-70%. Nah, sekarang secara umum kita bahas dulu tentang dispepsia organik. Kita udah tahu nih, tidak perlu didefinisikan jelas dispepsia organik artinya ada kerusakan pada organ kita, kerusakan yang sifatnya visceral pada gastroenterologi kita. Nah, secara umum etiologinya yang paling banyak itu bisa dilihat dulu di yang gambar sebelah kanan. Itu yang pertama ada GERD atau gastroesophageal reflux disease, jadinya ada regurgitasi asam kembali ke area atas gaster, lalu ada infeksi H. pylori, lalu ada peptic ulcer disease, ada gastric cancer, lalu ada cholestatis, celiac disease, penggunaan medikasi atau obat seperti non-steroidal anti-inflammatory disease, dan lain sebagainya, dan gastroparesis. Secara umum, itu adalah etiologi yang prevalensinya paling tinggi, menyebabkan dispepsia organik. Nah, selain itu, ada juga nih di gambar yang sebelah kiri, itu yang lebih lengkapnya lagi, medikasinya selain OINS atau NSAID, itu ada niacin, ada potasium suplemen, ada telfilin, antibiotik oral, dan lain sebagainya. Dan ini nanti berhubungan juga dengan etiologi yang akan saya bahas lebih lanjut. Lalu setelah itu bisa juga karena hepatoma, ischemic bowel disease, ada disturbansi metabolik seperti hyperkalkemia atau hyperkalemia, terus infiltrative disease of stomach, jadi gejala penyakit lambung yang infiltratif seperti sarkoidosis dan lain sebagainya. Lalu yang lebih bawah lagi, yang prevalensinya paling sedikit lagi, ada bisa karena parasit seperti Giardia, lalu ada abdominal cancer. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Yang paling besar itu tadi yang disampaikan adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease, prevalensinya 25%. Lalu ada erosive esophagitis, itu 5-15%, ditemukan pada endoskopi. Lalu ada ulcus pepticum atau peptic ulcer, itu 10-15% ditemukan pada penderita dispepsia. Lalu ada juga adenokarsinoma, itu 2%. Jadi jumlahnya cukup sedikit ya kalau untuk kanker. Dan bisa juga karena gastroparesis atau kelainan muskular neural dari lining atau otot polos pada lambung itu sendiri. Selain itu juga chronic pancreatitis, celiac disease, dan lactose intolerance yang umumnya itu coexist dengan orang-orang yang punya penyakit dispepsia. Serta beberapa gejala lainnya yang tadi sudah dijelaskan yang sifatnya prevalensinya kecil.
Nah, selanjutnya kita membahas tentang dispepsia fungsional. Nah, secara umum dispepsia fungsional ini kan termnya lebih tidak spesifik dibandingkan dispepsia organik ya, sehingga menurut ROM 2 itu didefinisikan kembali lebih dalam sebagai gejala dispepsia yang terjadi selama 12 minggu kumulatif dalam 12 bulan terakhir secara konsekutif atau tidak, berupa rasa tidak nyaman atau nyeri yang persisten pada bagian upper abdomen atau nyeri ulu hati kalau biasa kita sebut, dan tidak ditemukan bukti bahwa ada gejala irritable bowel disease. Nah, gejala irritable bowel disease itu biasanya itu dia akan hilang pasca defekasi, sehingga kalau dispepsia fungsional dia tidak akan hilang pasca defekasi. Dispepsia fungsional juga tidak berhubungan dengan perubahan frekuensi buang air besar maupun konsistensi dan bentuk fesesnya itu sendiri. Serta yang keempat, untuk mengeksklusi apakah dia dispepsia organik atau bukan, tentu tidak ditemukan bukti adanya penyakit visceral setelah evaluasi klinis yang hati-hati. Nah, karena itu, setelah kita sudah memenuhi 4 kriteria ini, dapat didefinisikan bahwa pasien tersebut dispepsia, ya, dan dispepsianya fungsional atau non-ulcer. Nah, untuk tipenya sendiri, terbagi 3 berdasarkan ROM 2, itu ada yang ulcer-like, jadi seperti dispepsia organik, karena keluhan utamanya lebih ke arah nyerinya, karena ulcer atau ulkus itu kan menyebabkan nyeri karena ada inflamasi, lalu ada yang bentuknya dysmotility-like, jadi kalau yang ulcer itu lebih ke nyerinya, kalau dysmotility itu lebih karena rasa tidak nyaman fungsional dari sistem pencernaan kita. Dan yang terakhir itu ada non-spesifik, itu dispepsia yang tidak merujuk pada kedua ciri tersebut, tapi 4 cardinal symptoms-nya ditemukan pada pasien itu. Nah, kriteria diagnosisnya. Jadi setelah kita tahu nih, pasien ini mengalami dispepsia fungsional karena nggak ada kerusakan visceral, bukan irritable bowel disease juga, lalu apa? Nah, ketika kita sudah tahu pasien itu dispepsia fungsional, maka kemungkinannya dia mengalami 2 kelainan, 2 sindroma. Bisa postprandial distress syndrome, bisa epigastric pain syndrome. Jadi bisa PDS atau EPS. Nah, kalau yang PDS itu cirinya 2 atau satu di antara 2 ini. Bothersome postprandial fullness atau setelah mengkonsumsi makanan dalam jumlah normal atau bahkan di bawah normal, terjadi dalam beberapa kali dalam sepekan, itu ada rasa kembung tadi, rasa kenyang, meskipun kita makan makanan dalam porsi yang normal. Yang kedua ada early satiety yang sudah dijelaskan juga, keengganan untuk menyelesaikan porsi makanan normal akibat rasa kenyang yang datang terlalu cepat. Dan itu juga terjadi beberapa kali dalam satu pekan. Kalau salah satu itu terjadi, bisa diduga ini adalah dispepsia fungsional at causa PDS. Sementara kalau EPS, itu seluruh gejala dari 5 hal yang tercantum itu harus ada. Yang pertama, nyeri terbakar pada area epigastrum, lalu ada rasa nyeri yang intermittent, lalu ada tidak ada generalisasi, atau nyerinya tuh tidak terlokalisasi pada regio abdomen atau toraks yang lain. Sehingga nyerinya memang hanya di bagian upper abdomen saja, pada bagian ulu hati saja, terlokalisasi di situ. Lalu tidak akan hilang saat defekasi atau passage of flatus. Jadi untuk mengeksklusi irritable bowel disease tadi. Jadi nyerinya terus ada meskipun kita sudah melakukan defekasi atau bowel movement. Yang kelima, itu tidak memenuhi kriteria kelainan gallbladder atau sphincter of Oddi. Jadi harus kita eksklusi dulu, apakah ini dispepsia fungsional EPS, atau ternyata kelainan gallbladder atau kelainan pada sphincter of Oddi, atau sphincter dari esophagus itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apakah dia EPS atau PDS, kita evaluasi dispepsia fungsionalnya ini sudah seberapa parah, apakah dia sudah mencapai fase kronik atau akut, dan yang kita evaluasi adalah 8 poin ini. Apakah ada nyeri epigastrik, apakah nyerinya terjadi sebelum makan atau saat lapar, apakah nyerinya hilang ketika mengkonsumsi anti-acid, lalu apakah nyerinya ada di ulu hati, lalu apakah ada rasa kembung begah atau bloating tadi, lalu apakah ada rasa tidak nyaman atau discomfort pada area abdomen, apakah ada heartburn, atau bahkan Barrett syndrome, apakah ada regurgitasi asam atau reflux acid. Nah, berdasarkan 8 kriteria itu, bisa kita kelompokkan ke dalam mild, moderate, dan severe. Atau mild moderate itu biasanya kalau kita awam itu disebut sebagai MAH akut, kalau yang severe itu disebut sebagai MAH kronik. Nah, sekarang kita masuk ke etiologinya. Setelah kita tahu nih, orang ini didiagnosis dispepsia fungsional at causa EPS misalkan. Lalu dia sudah masuk fase severe. Apa etiologinya? Apa penyebabnya? Nah, dispepsia fungsional itu kurang
masih kurang jelas dibandingkan dengan dispepsia organik, karena dispepsia organik kan jelas ada bukti bahwa ada kerusakan patologis begitu. Sementara kalau dispepsia fungsional itu sifatnya lebih ke biopsikososial. Jadi kerusakannya akibat interaksi kompleks fisiologis yang abnormal pada sistem gastrointestinal, serta bisa juga dipengaruhi oleh faktor psikologikal. Jadi etiologinya masih cukup samar-samar jika dibandingkan dengan dispepsia organik. Nah, secara umum kalau kita lihat gambarnya di sini ada 5 kategori, ada genetic susceptibility, ada psychological distress, ada karena infection and immunity, ada karena visceral hypersensitivity, dan karena ada gastroduodenal motility. Nah, kalau genetic susceptibility itu ditemukan pada jurnal oleh Holtman et al. Bahwa orang dengan polimorfisme pada gen GN beta 3 atau G protein beta 3 itu umumnya mempunyai kelainan pada reseptor adrenergic alpha, reseptor serotonin, dan kelainan pada transponder reuptake serotonin pada gasternya, sehingga kerusakan atau kelainan, bukan kerusakan, polimorfisme atau kelainan genetik itu juga berpengaruh terhadap dispepsia fungsional. Lalu yang kedua itu ada gastroduodenal motility alteration atau kelainan motilitas gastroduodenal. Nah, itu umumnya terjadi karena 2 hal, bisa karena kelainan akomodasi gastrik. Jadi gaster itu kan sebenarnya adalah organ yang refleksnya itu adalah vagal mediated reflex atau dari nervus vagus begitu, yang konsistensinya berfungsi itu untuk merelaksasi bagian proksimal perut atau bagian proksimal lambung ketika terjadi proses pencernaan untuk menstabilkan tekanan intragaster supaya meskipun ada makanan masuk, tekanannya tetap stabil. Nah, pada orang dengan dispepsia fungsional ditemukan 40% pasiennya itu punya fungsi relaksasi ini yang abnormal atau akomodasi gastrik yang abnormal, sehingga tekanan intragastriknya itu tidak sesuai, menyebabkan rasa discomfort dan akhirnya bisa didiagnosis sebagai dispepsia fungsional. Nah, yang kedua, selain akomodasi gaster, itu bisa karena delayed gastric emptying, dan ditemukan juga pada 40% dari pasien dengan functional dispepsia. Nah, ini terjadi karena keterlambatan gaster untuk bekerja secara optimal, mengolah atau mengkosongkan isi dari lambung itu sendiri dalam proses yang lambat. Nah, itu gejalanya juga timbul pada dispepsia fungsional. Nah, selain itu bisa juga karena visceral hypersensitivity. Nah, visceral hypersensitivity ini intinya adalah hypersensitivitas dari organ itu sendiri. Misalkan karena hypersensitivitas terhadap balon distensi yang digunakan untuk pengobatan tertentu, itu ditemukan dalam 40% pasien yang menggunakan terapi tersebut. Nah, selain itu ditemukan juga discomfort atau rasa sakit dengan gejala patologikal ini gitu. Itu hypersensitivitas yang terjadi pada organnya, baik secara mekanikal karena tadi distension balloon misalkan atau hal-hal yang chemical. Nah, selanjutnya ada juga karena alergi atau immunity. Nah, itu biasanya karena penyakit-penyakit alergik seperti asma maupun rinitis alergi. Nah, itu tuh didiagnosis bahkan ada 71% pasien dispepsia yang ditemukan adanya alergi asma ataupun alergi rinitis itu punya jumlah eosinofil duodenal yang abnormal. Nah, selain itu yang menarik, dispepsia fungsional itu bisa juga disebabkan oleh faktor psikologikal atau psikososial. Nah, itu termasuk anxietas atau kecemasan, depresi, somatosisasi, stres, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh mempengaruhi gejala dengan aksis brain gut atau brain gut axis. Nah, itu tuh mempengaruhi bagaimana sistem gastrointestinal kita, terutama upper abdomen, upper gastrointestinal itu bekerja. Dan patofisiologisnya sendiri sampai sekarang masih terus diteliti. Nah, selanjutnya yang menarik, kita akan membahas tentang faktor risiko dispepsia. Kita udah tahu nih seseorang mengalami dispepsia, entah itu organik maupun fungsional, dengan etiologinya masing-masing, dengan klasifikasi diagnosisnya masing-masing. Lalu apa? Lalu apa yang akan kita sarankan? Lalu apa sebenarnya hal-hal yang
membuat seseorang itu beresiko lebih tinggi mengalami dispepsia dibandingkan orang-orang yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini di odds ratio-nya, kita lihat yang angkanya di atas 1, itu BMI rendah di bawah 20. Atau bahkan BMI-nya tinggi di atas 25, itu odds ratio-nya di atas 1. Lalu ketika dia merokok atau dia sudah berhenti merokok, tapi ada bekas atau dia ex-smoker, itu juga odds ratio-nya tinggi. Selain itu, alcohol consumption. Kalau alcohol consumption-nya itu adalah lebih dari antara 21 sampai 37, itu angkanya sudah 1 odds ratio-nya. Selain itu ada beberapa penyakit komorbiditas yang biasanya diderita juga coexist bersamaan dengan dispepsia. Nah, yang paling utama itu biasanya ada chest pain atau nyeri dada. Selain itu yang angkanya tinggi itu juga ada sinusitis. Nah, selain itu penggunaan obat itu juga ternyata odds ratio-nya tinggi. OINS atau NSAID itu sampai 1,8, serta untuk aspirin itu sampai 1,3 odds ratio-nya. Nah, selain itu dari jurnal yang lainnya, itu ditemukan juga rotating shift work. Jadi pola hidup, pola kerja kita yang sifatnya rotating atau tidak pasti, tidak ada berhubungan dengan mungkin bagaimana kita mengatur pola makan dan lain sebagainya, itu berpengaruh terhadap resiko kita mengalami dispepsia. Lalu kalau kita lihat odds ratio dari usia itu juga berpengaruh, nanti akan saya jelaskan di akhir. Lalu odds ratio dari BMI itu berpengaruh. Pernikahan, alhamdulillahnya tidak berpengaruh ya. Lalu ada juga konsumsi alkohol, drinking atau etanol atau alkohol, itu juga berpengaruh 1,3 odds rasionya. Lalu psikososial alarm, itu kita lihat odds rasionya sangat tinggi. Bahkan jika psikososial alarmnya serius, itu odds rasionya bisa sampai 7,8. Artinya sangat berpengaruh terhadap terjadinya dispepsia. Lalu yang terakhir, saya juga menemukan beberapa yang belum mungkin adalah gender, di mana perempuan itu lebih cenderung berpotensi punya faktor risiko mengalami dispepsia, walaupun kecil, karena 1,03. Lalu ada dosis radiasi, antara di bawah 0,6 milisievert dan di atas 0,6 milisievert, itu ada odds rasionya juga di atas 1. Lalu works experience seperti yang tadi dijelaskan. Lalu yang menarik di sini kita lihat drinking itu sangat tinggi sampai odds rasionya adalah 3. Lalu coffee intake menariknya odds rasionya di bawah 1. Artinya belum konklusif bahwa dia mempengaruhi dispepsia. Lalu yang juga punya angka sangat tinggi itu adalah poor sleep quality. Dan yang terakhir itu severe stress, angkanya mencapai 10,39. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu dia dispepsia, setelah kita tahu faktor risikonya, ada pasien datang ke kita, lalu apa? Lalu bagaimana? Nah, secara umum ketika kita mengeksaminasi pasien ini dispepsia atau tidak, yang perlu kita waspadai itu pemeriksaan apakah ada tidaknya alarm symptoms. Karena kalau ada alarm symptoms, manajemennya harus cepat. Yang pertama itu usia di atas 55 tahun. Lalu ada riwayat keluarga yang punya kanker gaster atau kanker pada sistem gastrointestinal. Lalu ada penurunan berat badan secara kontinu. Lalu ada perdarahan pada gastrointestinal, ada disfagia atau kesulitan menelan, ada odinofagia atau kesakitan pada saat menelan, ada anemia defisiensi besi yang tidak bisa dijelaskan etiologi atau penyebabnya. Lalu ada persisten muntah, jadi muntah secara kontinu. Ada limfadenopati atau kelenjar getah bening yang membengkak di area gastrointestinal. Lalu ada Jaudins atau ikterik, kekuningan pada kulit, pada sklera mata, dan lain sebagainya. Tadi ada limfadenopati, dan yang terakhir ada palpable abdominal mass. Jadi ketika kita palpasi di bagian abdomen, itu ada massa yang tidak dikenal begitu. Dan ketika itu terjadi, maka manajemennya sebagai berikut. Yang pertama, uninvestigated dyspepsia, lalu kita klasifikasikan berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu hingga kita bisa menyimpulkan tata laksananya seperti apa. Akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Nah, secara umum, terbagi dalam 5 statement berdasarkan ROM3. Ini yang penting untuk kita sebagai general practitioner. Ketika ada orang dewasa datang dengan dispepsia atau gejala reflux, maka tanpa ada alarm symptoms, jadi dia cuma datang dengan gejala dispepsia saja, hal pertama yang harus dilakukan adalah edukasi lifestyle changes atau edukasi olahraga, edukasi anti rokok, edukasi konsumsi makanan yang seimbang, edukasi
psikososial, psikologikal, manajemen stres, dan lain sebagainya. Edukasi yang pertama. Namun ketika misalkan pasien itu datang dan usianya di atas 55 dan ada gejala alarm tadi seperti disfagia dan lain sebagainya, itu harus langsung diperiksa, harus langsung di manajemen, harus langsung ditelusuri apa etiologinya. Salah satunya adalah dengan direct access endoskopi. Jadi ketika pasien datang biasa saja itu edukasi, tapi ketika ada alarm symptoms maka langsung direct access endoskopi. Lalu ketika sudah direct access endoskopi, lalu dia datang kembali masih dengan gejala yang sama, maka kita berikan PPI atau proton pump inhibitor bersama dengan 2 weeks period washout atau periode jeda selama 2 minggu sebelum kita melakukan tes Helicobacter pylori. Jadi tunggu 2 minggu dia treatment dengan PPI, baru kita lakukan tes Helicobacter pylori seperti urea pretest. Nah, statement 4, usianya 55, datang dengan dyspepsia atau reflux symptoms, dan tidak merespon pada treatment yang diberikan melalui PPI. Maka yang harus kita lakukan adalah non-urgent direct access endoscopy. Dan yang kelima, jika masih ditemukan gejala dyspepsia, dan kita tidak bisa menjelaskan gejala tersebut melalui endoskopi dan lain sebagainya, maka kita sebagai general practitioner itu bisa memberikan atau merujuk pasien tersebut kepada dokter spesialis penyakit dalam, gastroenterologi atau internis. Nah, sekarang setelah kita tahu nih dari awal dari apa itu dyspepsia, bagaimana dyspepsia terjadi, klasifikasinya apa saja, prevalensinya seperti apa, faktor resikonya apa, dan manajemen singkat kita sebagai general practitioner apa, kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini ada Fatimah, usia 30 tahun, dia melihat kecelakaan. Dia menjadi saksi terjadinya kecelakaan. Dan sejak dia menjadi saksi terjadinya kecelakaan tragis itu, berminggu-minggu ia sulit tidur. Lalu terbangun di malam hari, dan ketika makan ia sering mual. Ketika keadaannya berlangsung pulih, itu tidak juga hilang gejalanya. Ketika berada di jalan raya yang padat, dan lalu lintasnya sedang sibuk, itu ia merasa mual. Dan kadang disertai kecemasan. Kemualan itu juga membuat kadang dia muntah. Lalu ketika menghadapi peristiwa yang membuatnya juga tertekan, seperti mengejar deadline, ada presentasi, bertengkar dengan keluarga, dan lain sebagainya. Berdasarkan soal tersebut, Fatimah mengalami, sudah jelas, sesuai dengan yang tadi kita bahas, Fatimah mengalami dyspepsia. Kenapa dyspepsia? Karena tadi salah satu faktor dyspepsia tanpa ada kerusakan organ sekalipun, tanpa ada polimorfisme genetik, faktor psikososial itu bisa jadi satu-satunya pengaruh yang membuat kita punya gejala dyspepsia. Dan sudah jelas dia mengalami stres, dia mengalami post-traumatic syndrome, dan lain sebagainya yang membuat dia bisa kita diagnosis dyspepsia. Fungsional, et clausa, faktor psikososial. Selanjutnya yang kedua, apa warning sign dari dyspepsia? Jawabannya simple. Warning sign atau alarm sign bisa kita lihat dari tabel yang tadi sudah dijelaskan, sehingga jawabannya adalah penurunan berat badan pesat. Suara sesak, perut kembung, mual muntah, nyeri ulu hati, itu bukan warning sign, tapi itu sign. Bahkan untuk yang perut kembung, mual muntah, nyeri ulu hati, itu cardinal sign, bukan warning sign. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, warning sign-nya sebagai berikut. Nah, yang soal ketiga, pria 50 tahun BAB kadang hitam. BAB hitam artinya menunjukkan adanya perdarahan. Lalu 2 minggu lalu merasa kembung, ada sakit ulu hati yang memberat, hati teraba 1 cm di bawah arkus dan 1 cm di bawah processus sipoideus. Lalu tepi tumpulnya rata. Ada meteoromismus dan nyeri tekan kuadran kanan. Diagnosis kerjanya adalah diagnosis dyspepsia organik. Kenapa dyspepsia organik? Karena pertama, 2 minggu lalu kembung, itu gejala dyspepsia. Lalu nyeri ulu hati, itu abdominal pain atau nyeri epigastrik. Lalu posisi hatinya normal, sesuai 1 cm di bawah processus sipoideus dan arkus. Maka tidak ada hepatomegali, tidak ada hepatopati atau gejala kelainan hati atau hepar. Lalu ada meteoromismus atau bloating, jadi ada kembung. Istilah lainnya adalah meteorismus. Dan yang terakhir BAB hitam. Artinya ada dugaan hematoskezia. Untuk yang nomor 1 sampai 4 itu sebenarnya bisa kita kategorikan sebagai dyspepsia fungsional. Tapi kenapa kita memilih organik pada akhirnya? Karena
ciri atau gejala yang terakhir, di mana BAB-nya hitam artinya ada perdarahan, kalau ada perdarahan otomatis ada kerusakan organ. Sehingga bisa disebutkan bahwa dia mengalami dispepsia organik. Terima kasih, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, ini referensi yang saya gunakan.